Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah, karena dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikannya umur yang panjang, dapat kembali kita melaksanakan aktivitas setiap hari dalam hal kita sebagai manusia di muka bumi ini, khalifatun fil ardh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat dan keluarga beliau. Dengan seringnya kita mengucapkan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin kita akan mendapatkan syafaatul uzma nantinya di yaumil mahsyar kelak. Karena itu sering-sering jemaah sekalian ucapkan salawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita di muka bumi ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, engkau wahai manusia, jin dan manusia, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Allah menyuruh kepada kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruhnya agar kita melaksanakan hukum-hukum Allah. Akan tetapi di antara kita jemaah sekalian, masih banyak orang-orang yang ingkar. Masih banyak orang-orang yang fasik. Masih banyak orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak senang salat, tidak senang ke masjid, jauh daripada Quran, jauh daripada majlis taklim, tidak senang menyantuni anak-anak yatim, jauh daripada sedekah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran orang-orang di antara manusia di alam ini, di muka bumi ini, yang masih banyak yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berapa banyak nikmat yang Allah kasih kepada kita yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Dulu kan pernah sudah saya sampaikan dalam pertemuan di segmen lewat TV Tabalong ini juga terkait dengan nikmat ini. Bagaimana Allah kasih kepada nikmat, misalnya nikmat alam ini saja kita tidak akan mampu menghitungnya. Yang dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, pasti la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Contoh tadi saya umpamakan nikmat alam ini misalnya. Berapa macam nikmat alam yang Allah kasih kepada kita. Misalnya dua saja saya contohkan. Nikmat air. Berapa kubik air yang kita pakai setiap hari, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun. Coba kita bayangkan kalau kita jauh daripada air, apalah kehidupan kita ini bisa? Tidak akan bisa. Tidak akan mampu kita hidup tanpa air. Karena itu siapa yang mengalirkan itu air? Siapa yang mengadakan itu air? Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang ayat-ayat kauniyat, maka kita pasti akan menangis. Kita akan terkesima bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan berbagai macam kehidupan yang bisa kita nikmati. Baru air saja. Udara misalnya. Udara. Berapa banyak kita menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah pemirsa Allah minta bayar? Enggak pernah. Pernahkah Allah minta bayar ketika kita menghirup udaranya Allah? Tidak pernah Allah minta bayar.
Akan tetapi Allah cuma mengatakan, manusia, berapa macam nikmat yang engkau kuberikan, kau bersyukur, kemudian engkau sembah aku, itu saja. Akan tetapi kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Banyak manusia-manusia yang sangat sedikit di antara manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lihat orang sakit itu pemirsa, orang sakit kemudian masuk rumah sakit opname, kemudian dia kata Pak Dokter dia harus dikasih oksigen 1 tong, kasih lagi, habis lagi. Berapa dia bayar? Silakan para pemirsa tanya di rumah sakit, berapa biasanya orang bayar 1 tong oksigen yang dia perlu tadi. Itu ketika kita perlu. Tapi ketika Allah kasih udara ini yang seperti ini luasnya, Allah tidak pernah minta bayar kepada kita. Allah tidak pernah minta hitung kepada kita. Tetapi Allah pingin bagaimana ketika Allah kasih itu nikmat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ini nikmat alam misalnya. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Sehingga kan kalau kita baca misalnya doanya guru kita, guru sekumpul misalnya, beliau kan doa beliau yang paling sering dibaca oleh beliau ketika dalam doa-doa beliau di Yasin sekumpul itu kan apa? Allahumma inna nas'aluka ziyaratan fid din wa barakatan fil umur, berkah pada umur, wa sihatan fil jism, sehat pada jasmani, sa'atan fil rizki, kita luaskan rezeki. Ini termasuk bagian daripada nikmat yang kita minta. Allah kasihkah? Allah kasih, sudah. Tetapi kata Rasulullah, ni'matani magmunun fihi makasiru minan nas, as-sihah wal farah. 2 nikmat kata Rasulullah yang manusia itu banyak lalai, manusia itu banyak tidak hati-hati, manusia itu banyak tidak memperhatikan. Apa itu 2 nikmat itu kata Rasulullah? Sehat wal farah, dan nikmat waktu luang. Ada orang yang ketika sehat pemirsa, dia tidak sempat beribadah. Ada orang yang diberikan nikmat waktu luang, dia tidak sempat beribadah. Seharusnya ketika Allah kasih kita nikmat sehat, nikmat waktu senggang, nikmat waktu luang, nih waktu ini yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pemirsa, kalau sudah orang sakit apa artinya? Nggak bisa lagi. Kalau sudah orang sibuk gimana? Nggak sempat lagi. Karena itu 2 nikmat ini manusia lalai kata Rasulullah. Ni'matani, 2 nikmat yang manusia sering lalai, 2 nikmat manusia yang sering kecolongan, 2 nikmat manusia yang sering tidak hati-hati. Sehat wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, nikmat waktu luang. Nah, oleh karena itu 2 nikmat ini yang seharusnya kita manusia kita perhatikan agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan Allah kasih nikmat sehat. Kita bisa apa saja yang bisa kita lakukan, pasti bisa. Ke pengajian bisa, sembahyang berjamaah bisa. Coba lihat orang-orang dulu kan berjamaahnya kuat luar biasa. Mereka kalau ketinggalan jamaahnya mereka ada yang menangis. Badiru bil a'mal, ayo segera kata Rasulullah kalian memperbanyak amal kalian. Ada orang-orang dulu yang ketika mereka berjamaah ketinggalan mereka menangis mereka. Bahkan mereka sembahyang subuhnya ketinggalan berjamaah mereka menangis. Kenapa? Karena mereka menganggap ini kesempatan waktu sehat, sayang kata mereka tidak digunakan untuk mengambil kesempatan emas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat pemirsa, misalnya orang sembahyang sembahyang Isya dan sembahyang subuh. Kan sembahyang 2 macam ini kan sembahyang yang paling berat. Sembahyang maghrib, sembahyang zuhur, sembahyang asar,
sembahyang isya, sembahyang subuh. Dua macam ini kan yang paling berat. Bahkan kata Rasulullah, pembeda menghilangkan daripada sifat munafik apa? Laksanakan isya berjamaah, laksanakan subuh berjamaah. Bahkan kan kalau orang sembahyang subuh berjamaah itu tidak bisa dinilai dunia ini. Orang sembahyang sebelum subuh saja, orang sembahyang qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia tidak mampu membayar orang yang sembahyang qabliyah subuh. Bahkan kata Rasulullah, man shalla subhi fi jamaah faka'annama shallal lail kulluh. Siapa yang memiliki, siapa yang sempat, siapa yang mampu melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, seperti dia beribadah semalaman suntuk. Artinya apa? Allah kasih kesempatan, Allah kasih kesehatan. Yuk, jangan sampai kita lalaikan nikmat ini. Kalau kita sudah sakit pemirsa, apalah bisa tadi. Melihat orang-orang yang terbaring di rumah sakit. Pemirsa bisa lihat, datang ke rumah sakit, bagaimana keadaannya? Kasihan. Kalau kita sudah sakit, berat kita. Nah, ketika Allah kasih kita kesempatan, umur yang panjang, sehat badan, waktu luang, ini yang jangan sampai kita sia-siakan. Untuk ilmu misalnya, jangan sampai kita sia-siakan. Ketika Allah beri kesempatan kita, waktu luang, waktu kesempatan. Makanya kan kalau terkait Ramadan pemirsa, itu kan Sayyidina Ali apa? Sayyidina Ali diantara doanya apa? Doanya Sayyidina Ali, ya Allah ya Tuhanku, berikan bulan Ramadan ini bulan yang bertambah imanku, bulan yang bertambah Islamku, bulan yang Engkau berikan kesehatan kepada diriku dan dijauhkan daripada apa? Asgal. Apa itu asgal? Kesibukan. Dijauhkan daripada kesibukan. Ramadan itu kesempatan orang ingin memperbanyak ibadah mahdoh maksudnya. Di samping ibadah sosial. Tetapi Imam Ali berdoa supaya ya Allah, aku bulan puasa ini jangan sampai aku dijadikan orang yang sibuk mengurus dunia. Tetapi aku hanya sibuk mengurus akhirat. Mengurus akhirat. Sehingga pemirsa, ada orang yang ingin Ramadan itu kan dia jamaahnya 30 full. Membaca Qur'annya sekian dia harus khatam. Kalau Imam Syafi'i kan dia mengkhatamkan, membaca Qur'an di bulan puasa itu berapa? 60 kali khatam. 60 kali khatam. Berarti bagaimana nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan dimanfaatkan Imam Syafi'i dengan sebaik-baiknya. Kita lain misalnya pemirsa. Kita kan ketika diberi Allah kesehatan, nikmatnya digunakan yang lain-lain, nikmat yang sia-sia. Banyak yang sia-sia tadi, gofil, banyak yang sia-sia, banyak yang santai, banyak yang tidak bermanfaat. Minta maaf. Ketika Allah berikan nikmat kesempatan waktu luang juga, banyak orang yang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada saya punya teman pemirsa, dia di mana aja ada pengajian dia berangkat. Kenapa? Dia bilang, mumpung saya sehat, mumpung saya kuat, mumpung saya punya kesempatan, inilah kesempatan saya menuntut ilmu. Kenapa pemirsa? Ketika orang kan Allah kasih nikmat dua macam tadi, dia gunakan untuk Allah, maka pasti la azidannakum, pasti Allah akan tambah dan Allah akan tambah dan Allah akan tambah. Banyak kesempatan-kesempatan para pemirsa yang Allah berikan nikmat dua macam tadi, jangan sampai kita sia-siakan. Yang saya contohkan tadi, sembahyang berjamaah misalnya. Berjamaah. Dulu kan ada yang namanya sahabat namanya Sauban namanya. Sauban. Dia kalau dia berjamaah kan dari rumah ke Masjid Nabawi itu berapa jam? Ada yang mengatakan sampai 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan dia berangkat jalan kaki. Maka dia tanya, Rasulullah bilang di antara sahabat, sahabat, kalian beruntung punya rumah di dekat Masjid Nabawi ini. Kenapa? Karena kalian bisa berjamaah denganku, kalian bisa dengarkan taklimku. Apa kata Sauban? Ya Rasul, kalau begitu saya pindah saja rumah saya dari sana. Saya ingin dekat dengan engkau ya Rasulullah. Saya ingin berjamaah dengan engkau ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Sauban, kalau rumah kau dekat, bagus. Tetapi kau bisa berjamaah, rumahmu jauh di sana, bisa berjamaah bersamaku, itu lebih baik ya Sauban, daripada orang yang rumahnya dekat tetapi tidak sempat berjamaah. Nah sehingga kan dalam cerita dikisahkan kan Sauban itu sampai meninggal dunia, Rasul kehilangan. Mana wahai sahabat Sauban? Nggak ada.
Maka kata sahabat, ya Rasulullah mungkin meninggal dunia. Maka Rasul terkejut. Akhirnya Rasulullah kan mendatangi rumahnya Sauban. Maka ditanya kepada istrinya, ya Rasulullah, Sauban sudah meninggal dunia. Kapan? Semalam. Terus apa keanehannya? Ada. Di antara keanehannya Sauban, kata istrinya Sauban, ya Rasulullah, ketika Sauban mau meninggal dunia dia berteriak. Apa bahasa kita? Ya Allah, ya Tuhanku, jikalau jauhi lagi. Jakanya tenah, jauhi lagi. Apa itu artinya, kata istri? Saya nggak tahu ya Rasulullah, engkau yang lebih paham, engkau yang lebih paham. Apa kata Rasulullah? Ya Sauban, ya wahai istrinya Sauban, beruntung kau punya istri, punya suami seperti itu. Kenapa? Karena Allah tampakkan berita gembira kepada suamimu, karena dia berapa banyak pahala yang dia dapat ketika dia sembahyang berjamaah. Maka dia pun berteriak, ya Allah, jakanya jauhi pang lagi, ganal lagi pahalaku. Nah, ini Sauban yang sudah diberikan Allah gambaran pahala seperti itu, dia pingin lagi. Itu kan artinya para pemirsa, Allah berikan nikmat kesempatan, Allah berikan nikmat waktu luang, Allah berikan nikmat kesehatan. Dia memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang kita harapkan dengan ceramah kita ini. Jangan sampai kita, waktu kita ini. Makanya kan Imam Syafi'i mengatakan, para pemirsa, kata Imam Syafi'i, kalau kita tuh kan dikasihkan umur 60 tahun, kita ini kan ada waktu untuk belajar, kata Imam Syafi'i. Kalau Allah kasih 24 jam, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk mutalaah, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk tidur. Tetapi kata Imam Syafi'i, silahkan kau hitung. Kalau Allah kasih umurmu 60 tahun, kalau kau tidur 8 jam saja sehari, 8 jam saja sehari, jam berapa kita tidur misalnya? Anggap jam 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, 7 jam misalnya. Maka kita sudah berapa persen dari 60 tahun umur kita habis. Hampir 20 tahun hidup kita hanya tidur. Nah, oleh karena itu pemirsa, dua nikmat ini yang harus kita manfaatkan. Nah, tidak semua orang dikasih Allah nikmat sehat dan kesempatan ini. Tetapi ketika Allah kasih kepada kita nikmat kesempatan dan nikmat waktu luang, kita harus mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, para pemirsa, kita sulit sudah untuk beribadah. Kita sulit membaca Quran, kita sulit sembahyang, kita sulit berjamaah, kita sulit menuntut ilmu. Semuanya kita sudah sulit, diberikan kesulitan. Mana kita bisa lagi memanfaatkan, para pemirsa, ketika kita sakit? Walaupun di sisi lain orang punya tentang dirinya sakit itu Allah berikan keistimewaan juga yang lain. Karena memang orang sakit itu kan semua dosa-dosanya diampuni, semua dosanya diampuni. Kemudian apalagi makanya kan orang sakit itu 3 nikmat Allah tarik, nikmat muka, nikmat makannya, kemudian dosanya Allah tarik. Kemudian ketika orangnya sehat, 2 macam dikembalikan, nikmat muka, mukanya yang asalnya pucat jadi bercahaya. Apalagi nikmat makan, nikmat makan yang dulunya dia tidak mau makan, akhirnya dikembalikan, dia mau makan. Tetapi dosa itu bagian daripada yang Allah tarik, tetapi tidak dikembalikan lagi. Memang ada punya keistimewaan orang-orang yang sakit. Bahkan kita pun banyak orang-orang yang dulu orang-orang berdoa, para ulama, para aulia, mereka ketika menjelang wafat, menjelang hendak saat-saat terakhir kehidupan mereka disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisahnya. Kalau kita berbicara tentang fadilah orang yang sakit, itu punya keistimewaan tersendiri. Maksud kami adalah bahwa ketika Allah berikan kita kesempatan nikmat sehat dan nikmat parau tadi, as-sehat wal parau, kita harus mampu memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Banyak pemirsa orang yang waktu ini kan tidak
tidak dirancang 24 jam itu. Apa yang dirancang? Apa yang di planningnya? Apa yang akan dikerjakannya dalam sehari semalam? Makanya kan Imam Syafi'i itu kan membagi, ada waktumu untuk ibadah, ada waktumu untuk menuntut ilmu, ada waktumu untuk istirahat, ada waktumu untuk apalagi untuk keluarga. Nah, para pemirsa TV Tabalong yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita, ketika kita mampu mensyukurinya. Apa maksudnya mensyukuri? Mensyukuri itu kan pemirsa bukan hanya mengucap alhamdulillah. Kalau mengucap alhamdulillah itu semua orang bisa. Anak-anak pun juga bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Semua bisa, tetapi maksudnya mensyukuri itu bagaimana memanfaatkan nikmat itu dikembalikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih nikmat kesempatan waktu luang, kita gunakan waktu itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apalagi nantinya menjelang kita bulan Sya'ban, menjelang bulan Ramadan nantinya. Seharusnya kita frekuensi ibadah kita meningkat. Allah berikan nikmat faragh, nikmat kesempatan, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih nikmat kesehatan. Demikian juga tadi, kesehatan ayo kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan ceramah kami dalam kesempatan yang berbahagia ini para pemirsa, bahwa berbagai macam nikmat yang Allah kasih kepada kita tadi. Ya, kami contohkan berbagai macam nikmat ya, walaupun tidak rinci amat. Nah, di antaranya tadi kesaksian kami angkat tentang nikmat alam tadi, berupa air, berupa udara, berapa kubik kita minum air, berapa liter yang kita menghirup udaranya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak pernah minta bayar. Allah tidak pernah minta bayar. Tetapi kewajiban kita apa? Bagaimana ketika kita menikmati itu nikmat, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menyuruh kita beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun dituntut bagaimana menggunakan nikmat kesempatan dan nikmat sehat itu kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita para pemirsa, orang-orang yang demikian maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan hidup. Hidup berkah itu kan lain. Ada orang yang hidupnya uangnya banyak tapi kada berkah. Ilmunya banyak cuma kada berkah. Anaknya banyak cuma kada berkah. Hartanya banyak cuma tidak berkah. Kenapa? Karena hartanya tidak untuk Allah, ilmunya tidak untuk Allah, kehidupannya tidak untuk Allah. Nah, kalau demikian seperti itu pemirsa, orang-orang yang hidupnya untuk Allah pasti berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah keberkahan. Nah, kita rumah tangga kita yang seperti ini, kita pupuk mendapatkan keberkahan, pasti setiap kita gunakan nikmat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau kata Allah, sekelompok kalian itu, satu RT, satu desa, satu kabupaten, bahkan negara, bahkan dunia ini beriman, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu barakah dari langit dan bumi. Mudah-mudahan pemirsa, Allah berikan nikmat kepada kita, kita jadikan nikmat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur, dan dengan demikian kita akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia, dan apalagi nantinya keberkahan hidup kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf para pemirsa jikalau ceramah kami ini ada yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.